'adzabun 'alimun bima kanu yaksibun. Shadaqallahu 'azim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan yang kami muliakan semuanya, pada anak-anak yang kami sayangi, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang Jumat ini 3 Oktober kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan, keimanan dan keislaman, sehingga kita masih dapat bisa berkumpul di majelis taklim Ikhlas Studio Jati ini dalam rangka semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi uswah dan qudwah kepada kita, sehingga kita bisa berakimuddin, melaksanakan Al-Quran, mengikuti sunnahnya, dan semoga nanti kita di yaumul akhir bisa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk lebih afdolnya agar majelis kita ini bisa mendapat nilai ibadah dari Allah, mari sama-sama kita mengikhlaskan diri membuka majelis ini dengan lafaz berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu sekalian, adapun madah atau materi yang kita hadirkan pada siang ini, madah yang dihadirkan judulnya tetap masih mengenal diri melalui rasa hati. Bab yang keempat, mengenal diri melalui rasa hati. Bab yang keempat, yakni tentang sebab-sebab hati yang terhijab. Jadi pada kali Jumat ini kita akan membahas sebab-sebab hati yang terhijab. Karena 3 bab sebelumnya kita sudah mengenal adanya amalan lahir dan amalan batin, dan susahnya, yang kedua susahnya mendapat amalan batin itu. Yang ketiga kemarin kita sudah menyampaikan juga bahwasanya ada penyakit-penyakit batin atau dosa-dosa batin. Dosa batin terhadap Allah ada 22, dosa batin terhadap manusia ada 22, jadi ada 44 dosa batin. Nah, kalian keempat ini, di bab yang keempat ini kita akan membahas sebab hati yang terhijab. Di dalam hadis Rasulullah ini pernah disampaikan bahwasanya, yang artinya dalam bahasa kita hadisnya, di dalam setiap diri manusia ada segumpal darah. Rasul mengisyaratkan seperti kepalan tinjunya masing-masing. Di dalam setiap diri manusia itu ada segumpal darah. Jadi kenapa disyaratkan seperti kepalan tinju masing-masing? Karena besarnya hati manusia itu sesuai dengan besar kepalan tinjunya masing-masing. Nah, kalau kita melihat hati kita, ukurannya sebesar kepalan tinju kita masing-masing. Di dalam setiap manusia itu ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baiklah manusia itu, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila darah itu tidak baik, atau darah itu kotor, atau darah itu mati, maka rusaklah manusia itu baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ketahuilah bahwasanya segumpal darah itu adalah hati. Nah, jadi hati ini kata lain daripada jiwa. Hati ini kata lain daripada ruh. Hati ini juga kata lain daripada batin. Yang disebut orang batin, dosa batin, ruh, jiwa, yaitulah hal-hal yang terkumpul di dalam hati.
Maka sebab hati yang terhijab. Pada hakikatnya hati manusia ini dapat terhijab, atau maksudnya bisa kotor, atau bisa ternoda, atau terhijab, atau tertutup. Nah, hati manusia ini bisa terhijab, atau tertutup, atau kotor, atau berpenyakit hanya karena satu hal saja, yaitu apa? Dosa. Jadi setiap manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Maksudnya apa? Manusia yang dilahirkan itu awalnya bersih, suci, tanpa noda, tanpa hijab. Nah, maka ketika kita dilahirkan oleh Allah, kita sifatnya bersih, fitrah, tidak ada noda dan tidak ada apa-apa. Nah, maka kitalah yang menggoresnya. Apa kita membuat goresan yang baik, atau goresan atau noda yang tidak baik. Maka sebab-sebab hati yang terhijab itu karena dosa. Dosa ini perlu kita pahami, ada dosa lahir, ada dosa batin. Ada dosa yang nampak, ada dosa yang tersembunyi. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Nah, maka mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah mendengar adanya 70 dosa kabair. Pernah dengar ibu? 70, bukan sedikit ya. 70 dosa kabair. Dosa kabair itu dosa-dosa besar. Nah, tapi itu jarang orang uraikan atau jarang orang jelaskan. Tapi yang sering orang sebutkan apa? 10 dosa besar atau dosa kabair. Tapi sebenarnya ada 70. Tapi di antara dosa-dosa yang paling dan teramat besar adalah satu saja, yaitu syirik. Karena di dalam Al-Quran, dalam surat 4 ayat 48 dan surat 116, bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, walaupun ada 70 dosa besar atau 10 dosa besar, Allah bisa ampuni sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah bisa ampuni asalkan kita tidak syirik. Dosanya disebut syirik, orangnya disebut musyrik. Kalau ramai-ramai melaksanakan dosanya disebut musyrikin. Jadi dosa syirik itu orangnya disebut musyrik. Kalau berjamaah melaksanakan dosa syirik itu disebut musyrikin. Maka Nabi sering memanggil kaum musyrikin Mekah. Kenapa? Karena di situ mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat. Nah, nanti kita hari ini juga banyak berhala-berhala yang kita jadikan berhala-berhala. Nah, jadi itu penghijab dosa-dosa besar. Tetapi itu masih bisa terdeteksi, masih bisa terlihat, masih mudah kita ketahui, masih mudah scan. Yang rumitnya adalah dosa-dosa batin. Dosa-dosa batin ini terkadang sulit untuk kita mengetahuinya. Nah, jadi dosa batin itu seperti yang kita jelaskan pada minggu sebelumnya, yaitu ada apa? Dosa-dosa batin kita terhadap Allah ada 22. Dosa batin kita terhadap sesama manusia ada 22. Berarti ada 44 dosa batin. Dan ini juga bisa dan sangat kuat untuk menghijab hati kita. Nah, maka kesimpulannya, sebab-sebab hati manusia bisa terhijab adalah karena perbuatan dosa. Baik dosa yang besar atau dosa yang kecil, baik dosa yang nampak atau dosa yang tersembunyi, baik dosa yang lahir maupun dosa yang batin. Kalau hati sudah terhijab, maka apapun tidak akan diterima oleh Allah. Apapun yang dilakukannya tidak akan dinilai oleh Allah. Karena yang Allah nilai itu pada hakikatnya adalah hati kita. Yang Allah nilai itu adalah
hati kita. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman seperti mukadimah yang kami bacakan tadi. Di dalam Al-Quran, ini sebagai PR kita dan renungan kita masing-masing. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Surat Al-Baqarah ayat 10 yang bunyinya apa? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad wa lahum adzabun alimun bima kanu ya'dilun. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fi qulubihim, di dalam hati mereka ada penyakit, ada noda, ada hijab, ada kotoran, ada dosa. Di dalam diri hati, di dalam setiap manusia itu ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun, maka Allah tambah. Jadi kalau di dalam diri kita itu sudah ada penyakit, ada noda, ada hijab, maka Allah tambah penyakitnya. Nah, contohnya penyakit-penyakit itu ya karena diri kita sendiri. Angkuh, sokong, takabur, pelit, macam-macam penyakit batin itu, penyakit hati itu. Dan rata-rata hampir semua kita 99,999 kita semuanya kena penyakit. Cuma kita nggak ngaku saja. Sering kita ngaku kepada orang kita orang baik saja. Kita tidak pernah marah, kita orang baik, kita apa. Tapi pada dasarnya kita berpenyakit kalau kita mau bercermin kepada Al-Quran. Jadi kalau mau bercermin kepada Al-Quran, kepada para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh, mau bercermin, jangan bercermin kepada hawa nafsu. Kalau menurut hawa nafsu atau menurut penilaian kita tidak akan mengakui bahwa kita salah, bahwa kita berpenyakit, bahwa kita mengilahkan hawa nafsu dan mengilahkan akal dan mengilahkan sesuatu. Nah, itu adalah syirik. Syirik kafir, syirik yang terkadang kita tidak terasa. Kita mengilahkan jabatan kita mengilahkan uang, kita mengilahkan kedudukan kita mengilahkan kepintaran kita tidak terasa, dan itu sangat dimurka Allah. Jadi yang dikatakan syirik itu bukan kepada dukun saja. Terkadang kita mengilahkan diri kita saja, itu sudah syirik yang sangat luar biasa. Nah, jadi apabila di dalam diri manusia itu ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih. Wallahu azabun, Allah memberi azab yang pedih. Jadi nanti apa? Kalau kita sebelum dihisab oleh Allah, tasyibu anfusakum qabla tuhasibu, hisablah dirimu sebelum kamu nanti dihisab oleh Allah. Hari ini sebelum kita mati, sebelum kita ditanya oleh malaikat mungkar nakir, sebelum kita mendapatkan pengadilan di yaumul akhir nanti, coba kita hisab diri kita, hitung diri kita, nilai diri kita hari ini apa dan bagaimana hari ini. Nah, untuk mengukurnya adalah hati. Untuk mengukurnya adalah hati. Apabila kita merasa gundah, galau, gulana, gegana orang itu, galau, gundah, gulana, berarti hati kita sangat penuh dengan noda atau hijab dosa. Apabila hati kita itu sangat tenang, damai, nyaman, walaupun tidak ada uang, walaupun tidak ada pekerjaan, walaupun tidak ada apa-apa, walaupun banyak ujian, banyak masalah, semuanya hati kita damai, tandanya hati kita bersih, hati kita disuci. Dan itu yang dipanggil oleh Allah. Wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam jemaahku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya yang fa'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli jannati wadkhuli. Itu jadi Allah panggil kepada apa? Jiwa-jiwa yang tenang, hati-hati yang tenang. Kalau hatinya penuh noda, hatinya penuh kotor, hatinya penuh penyakit, ini yang setiap hari yang harus kita sucikan, yang harus kita bersihkan. Inilah hijab. Nah, apa penyebab hati terhijab tadi? Yaitu dosa. Apa faktor utama yang menjadi hati ini kotor, hati ini terhijab? Adalah makanan. Ya, baik makanan jasmani maupun makanan rohani.
Makanan rohani itu kan kadang omongan atau apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, terkadang itu bisa menjadi penyakit bagi hati kita. Nah, kalau secara jasmani, makanan yang haram, makanan yang subhat, ini bisa menghijab hati kita dan kita tidak akan bisa sampai kepada Allah. Karena apa? Hati kita sudah terhijab. Nah, jadi mulai hari ini mari kita bercermin, berkaca kepada Al-Quran dan membersihkan hati kita dengan menjaga faktor utama yang membuat hati kita kotor. Faktor utama yang membuat hati kita kotor adalah makanan jasmani, makanan yang haram dan makanan yang subhat. Tahu kan yang subhat? Yang subhat itu abu-abu. Kita masih ragu halal atau haram, lebih baik ditinggalkan. Nah, makanan yang subhat saja bisa menghijab hati, apalagi makanan yang haram. Makanan yang haram itu semangka ini kalau dinilai secara syariat halal kan? Kapan dia jadi haram? Apabila dapatnya mencuri atau dapatnya dengan cara membeli dengan uang haram. Jadi makanannya jadi haram. Nah, ini yang harus kita jaga pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada semuanya. Ini yang bisa menghijab hati. Apabila hati sudah terhijab, maka alamatlah kita ke Jahannam. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah untuk membersihkan hati. Nah, kalau minggu kemarin kita sampaikan obat hati. Ini langkah-langkah untuk membersihkan hati. Ada 5 langkah yang harus bisa kita lakukan untuk membersihkan hati agar hati kita tidak terhijab lagi dengan Allah. Yang pertama, kita harus membiasakan, melatih diri untuk selalu dan sering membaca Al-Quran sekaligus maknanya. Membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab yang ada nilai-nilai keagamaannya atau nilai-nilai Islamnya. Jadi membaca Al-Quran itu akan bisa mengukur nilai hati kita. Kalau kita berat membaca Al-Quran, itu tanda hati kita penuh dengan kotoran. Kalau kita merasa senang dan bahagia membaca Al-Quran, tandanya sudah ada pembersihan kepada hati kita. Maka langkah yang pertama kita untuk membersihkan hati adalah apa? Membaca Al-Quran dan mentadaburinya atau memahaminya dan melaksanakannya. Sekaligus hadis dan juga syirah-syirah tentang para nabi dan para rasul dan orang-orang saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah kita untuk membersihkan hati adalah selalu atau terus mengunjungi masjid atau mendatangi masjid. Karena masjidlah tempat kita bisa membersihkan hati. Kemudian apa? Dan juga mengunjungi tempat pengajian-pengajian agama seperti saat ini, majelis-majelis kajian-kajian agama, majelis taklim atau tabligh atau apa namanya, kajian-kajian ilmu, itu harus selalu kita datangi. Di mana kita dengar ada majelis-majelis ilmu, kita datangi. Nah, kemudian apa? Tempat-tempat majelis dakwah dan juga tahlil dan zikir. Di mana ada majelis zikir, majelis tahlil atau majelis dakwah, majelis ilmu, dakwah apa semuanya, kita selalu hadir. Karena apa? Kehadiran kita itu bersama dengan malaikat itu untuk membersihkan hati. Karena jalan menujunya itu berat. Tapi kalau kita bisa menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu kepada majelis-majelis tadi, itu Allah akan memudahkan jalan kita ke surga. Man salaka thariqan yalqani bihi anul jannah. Barang siapa yang pergi
mudahkan pekerjaan kepada jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Yang ketiga adalah apa? Menziarahi atau mensilaturahmikan kepada orang-orang yang soleh. Jadi kita kalau mau membersihkan hati, sering-sering berkunjung kepada orang-orang yang kita anggap soleh, yang kita nilai lebih soleh dari kita, seperti para ulama, para kiai, para ustadz, para apa, datanglah sowan ke rumahnya kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa kita ya datang. Untuk apa? Ya untuk menuntut ilmu. Ilmu itu sifatnya harus dituntut, ditanya, diminta, ditagih. Kalau tidak ditanya, diminta dan ditagih, itu tidak akan keluar ilmu. Maka kita harus sering menziarahi, mendatangi orang-orang soleh, alim ulama, cerdik pandai. Untuk apa? Membersihkan hati kita, untuk berkaca hati kita. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, untuk membersihkan hati itu adalah apa? Selalu zikrul maut atau mengingat mati. Nah, bagaimana cara kita mengingat mati ini? Karena dengan mengingat mati, maka akan melembutkan hati. Kalau kita mau mengingat mati, kalau bisa usahakan setiap 1 pekan 1 kali ziarah ke tempat-tempat makam orang yang dekat dengan kita, yang sudah mendahului kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, siapa kita ziarahi. Dan juga apa? Kita ziarahi kepada makam-makam orang sudah mati, orang soleh. Nah seperti kita di Jambi ini, maka ada makam orang soleh yang ada di Jambi seberang sana, udah tahu kan? Makam siapa? Nah yang membuka Jambi ini, yang dari Timur Tengah dulu, makam Habib Husain Al-Barakbah. Pernah ziarah ke sana? Datangi, ada karomahnya sih nanti. Ziarah, baca Al-Fatihah, hubungkan hati kita, berhubungan kita dengan dia. Nanti insya Allah kalau kita sering menghubungkan itu, kita terbawa dalam mimpi, atau bisa nanti ya Allah bisa berjumpa dengannya secara real. Kalau sudah terhubung hatinya, kalau hatinya kotor, kita dilemparnya nanti. Nah banyak tempat-tempat yang kita anggap orang-orang soleh yang memang benar-benar bisa untuk melembutkan hati kita. Jadi kita menziarahi kepada orang-orang yang sudah mati atau mengingat mati dengan mendatangi orang-orang mati itu. Bagaimana caranya? Ketika kita melewati kuburan atau menziarahi orang mati itu, anggaplah dalam kubur itu kita, dan rasakanlah bagaimana kita mati nanti. Nah, kemudian yang terakhir, untuk langkah-langkah membersihkan hati ini, coba kita hindari, kurangi, kalau bisa jangan sampai elakkan atau menonton TV. Wah, jadi kalau punya TV, usahakan jangan terlalu sering nonton TV. Usahakan jangan terlalu sering nonton TV, nonton YouTube, nonton TikTok, nonton Instagram, nonton FB, dan yang tidak berfaedah atau yang tidak bermanfaat atau yang akan menimbulkan dosa. Bukan tidak boleh nonton, kurangi. Kalau mau nonton TV silakan, mau nonton YouTube, TikTok, Instagram, apapun namanya media itu silakan. Tapi apa? Channelnya, siarannya, apa yang kita tonton itu untuk mendatangkan iman, untuk mendatangkan iman dan meningkatkan takwa. Silakan, itu dibolehkan. Tapi kalau kita yang sering kita nonton itu apa? Cari model baju, nonton gosip, gibah, artis, wah itu usahakan ditiadakan. Usahakan ditiadakan, karena tontonan-tontonan itu akan membuat hati terhijab, akan membuat hati ternoda, akan membuat hati kita berpenyakit, dan itu nanti akan diazab oleh Allah karena mereka pendusta. Nah, yang lebih bagus itu apa? Terkadang kalau kita ditanya orang ramai, kita jarang nonton itu. Kadang kalau kita sendiri itu yang suka nonton. Nah, ada gawe, bahasanya apa soal jampinya pada
bermanfaat. Nah, itu merusak hati. Nah, baiknya apa? Apabila tidak ada kerjaan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik sekalian, apabila tidak ada kerjaan, baca Quran. Baca Quran itu, jadi jadikan Quran itu sebagai yang terbaik bagi kita, yang terdekat bagi kita. Tidak ada istilah dalam hidup ini nganggur atau tidak ada kerjaan. Baca Quran saja. Kalau bisa satu hari dipotong 30 juz. Jangan ketawa, bisa. Kalau dikerjakan bisa. Kami pernah coba di pondok kemarin kalau ada kaminan. Bisa dalam waktu 24 jam potong 30 juz. Berarti ada kerjaan kan? Ada kerjaan. Jangan bilang Pak, kami apa kerja? Tidak ada nganggur, pusing kepala, tidur aja nganggur, nonton, tidur, nganggur, nonton. Nah itu, jadikan baca Quran, berzikir, baca buku dan yang lain-lainnya. Sehingga apa? Dengan itu Allah akan membersihkan hati, memberikan kekuatan, dan Allah yang akan mendatangkan segala sesuatu yang kita tidak duga-duga. Wah ya maksud rezeki yang tidak terduga-duga, sesuatu yang di luar dugaan kita, itu yang disebut nanti karomah, ataupun bisa disebut ma'unah, pertolongan dari Allah yang kita tidak sangka-sangka. Jangan dipikir itu, woi jatuh emas 2 kilo di depan kita, kan begitu caranya. Baca Quran dulu, atau lakukan sesuatu yang memang benar-benar menarik perhatian Allah dan bersihkan hati, maka Allah akan mudahkan segala sesuatu dan Allah akan berikan solusi dan jalannya. Demikian untuk materi kita pada kali ini, sengaja sedikit saja kita lebih fokus kepada pertanyaan-pertanyaan. Untuk selanjutnya boleh kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Boleh. Bab yang pertama, kedua, ketiga, keempat, boleh. Atau yang di luar bab juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosimah ya. Saya kan ini jualan berjalan kaki. Lumayan sering saya menemukan barang di jalan atau duit gitu. Kadang di dalam hati itu ada 2 suara gitu kan. Jadi saya dilema kadang. Suara yang satu ini, wah duit nih gitu kan. Yang satu lagi katakan jangan ambil gitu. Tapi jujur saya ambil Bu ya gitu. Jadi pertanyaan saya, apa hukumnya gitu ngambil barang yang di jalan gitu. Itu saja pertanyaan saya ya. Biar kami tahu ke depannya. Ada lagi? Kita aja. Kita aja. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lain, kita jawab dulu tentang hukum barang temuan. Ya kan? Barang temuan ini sebenarnya bukan milik kita. Jadi bukan milik kita. Pasti ada yang punya. Karena orang itu terjatuh atau apa gitu kan. Jadi barang temuan. Jadi barang temuan itu bukan hak kita. Jadi kalau secara aturannya mesti kita buat dulu pengumumannya. Kalau di kampung itu biasanya kalau kita menemukan sesuatu diumumkan di masjid atau dibuat pengumumannya dulu atau ditunggu dulu sampai batas waktu 7 hari. Pengumumannya bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan kalau bisa 7 hari, 7 kali. Nah, sampai tidak ada lagi yang memang yang punya dan juga jatuhnya bukan jadi hak milik kita. Ya, jadi kalau kita menemukan sesuatu, jadi itu bukan hak kita. Mesti kalau bisa kita kembalikan kepada yang punya. Nah, kita buat pengumuman. Kalaupun sampai 3 atau 7 hari tidak ada,
ya kembalikan kepada yang berhak menerimanya saja, kepada yang berhak menerimanya. Nah, siapa yang berhak menerimanya? Kan 8 asnaf itu sudah ada amil, mungkin bukan dikasih ke masjid, masjid tidak masuk dalam 8 asnaf. Tapi di masjid itu ada takmir masjid, boleh disampaikan kepada takmir masjid sebagai amilnya, ya panitianya boleh. Nanti setelah itu digunakan untuk apa? Ya terserah. Nah, jadi hukumnya apa? Hukumnya subhan, ragu-ragu kita, iya kan? Nah, orang yang kehilangan itu apa mengikhlaskan apa tidak, kita juga tidak tahu. Dan juga tidak ada niat dia untuk memberi kepada kita, kan? Nah, kecuali barang temuan kita ada orang yang menyatakan itu punya saya kita kembalikan, kemudian pada saat kita kembalikan dia menyerahkan kepada kita, ya udah itu rezeki kamu yang punya untuk kamu, itu baru menjadi halal. Ya, jadi untuk itu katimah lebih baik jangan diambil, lebih baik jangan diambil karena nilainya subhan dan itu akan nanti bisa mengotori jiwa hati kita. Ya ibu ya. Nah, kecuali memang dia pekerjaan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya mulung atau mencari barang-barang rongsokan yang tidak berguna. Tapi jangan ngambil yang punya orang, gitu kan? Oh, boleh, bukan barang temuan itu memang dia mencari pekerjaan, ya kan? Nah, kalau yang barang temuan itu contohnya dia menemui handphone, ya kan? Menemui dompet atau menemui sesuatu yang berharga, kan kita langsung jangan bilang, oh ini durian runtuh rezeki nompok, nggak ada itu, tidak ada. Kalau bahasa gila kita ya memang gitu, oh ya dapat rezeki rezeki nompok, nggak ada. Lebih baik kita umumkan, apalagi kalau memang ada alamat kita kembalikan. Nah, atau kita kumpul ke sana buat pengumuman, siapa yang kehilangan dompet ini ada sama ini, hubungi saya, kasang di tempat dia jatuh itu. Nah, itu adab kita. Ya, boleh ibu-ibu, bapak-bapak mau tanya lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saltuana Dea. Saya mau bertanya nih Bu ya soal tahayat akhir nih. Kita kan pas jari telunjuk itu ada yang bilang pas tahiyatul jari telunjuknya langsung diangkat. Terus tapi ada yang bilang pas asyhadu alla baru diangkat. Terus ada lagi yang bilang pas ilah yang asyhadu la ilaha illallah baru itu. Yang benarnya yang mana ya Bu ya? Soalnya kan kami ini yang mualaf ini kadang bingung juga. Beda lagi kan kalau misalnya beda mazhab kan beda lagi tuh. Yang umum saja dulu gitu. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa namanya? Saya Syarifah. Jadi masalahnya itu, jadi sebagai istri itu kan kita kan harus tampil cantik ke sang suami. Ya, itu kita udah berusaha untuk mencari pahala dengan suami itu ya. Tapi pas kita sudah berusaha untuk tampil indah dengan suami, tapi suami itu tidak pernah muji kita. Kita tuh pernah bertanya sama suami, kenapa sih tidak pernah yang dipuji padahal aku pengen dipuji sama dirimu gitu, kamu. Dan jawaban suami itu ngomongnya gini, kalau dipuji nanti malah sombong, itu kayak mana itu dia. Jadi serba salah gitu. Kalau tampil cantik depan suami itu kita salah, kalau sombong kalau kita tidak puji dari suami itu kayak mana Bu? Terima kasih Ya, alhamdulillah, terima kasih. Pertanyaan dari Dea tadi tentang
tahiyat akhir ya. Jadi masalah dari telunjuknya nih, nunjuknya kapan? Apa mulai dari awal tahiyat, ada pada saat asyhadu alla gitu kan? Jadi satu lagi pada saat illa ya. Jadi ketiga-tiganya benar. Kan ditanya tadi mana yang benar? Ketiga-tiganya benar. Tergantung kita mau pakai yang mana saja. Yang tidak benar nggak tahiyat atau tidak sholat. Nah kalau pertanyaannya mana yang benar, ketiga-tiganya benar, tidak salah. Nah sama dengan ada yang nanya juga, sholat subuh itu yang benar kunut atau tidak kunut? Kedua-duanya benar. Yang salah, yang tidak benar itu yang tidak sholat subuh, ya kan? Jadi karena apa? Nanti yang pakai kunut ada dalilnya, nggak pakai kunut ada dalilnya. Nah sama yang berakhir pada dari awal mulai tahiyat ada dalilnya. Masalahnya kan, yang mulai dari asyhadu juga ada juga, bila itu nggak ada. Jadi sekarang pada saat dia belajar mana yang disampaikan, jangan terpengaruh dengan kata orang. Nah kalau saya pakai saat asyhadu. Jadi pada saat awal kita biasa saja. Jadi pada saat baca syahadat kita asyhadu. Nah jadi ingat telunjuknya kalau saya ya, jadi nggak telunjuk. Mau contoh boleh. Kalau kita tunjuk, ya jangan pakai boleh tunjuk. Jadi kalau memang khusus sholat kita tidak bisa lagi digoyang ini. Ini tandanya tauhid. Kalau kita udah tunjuk ini, itu 1 ton aja ditaruh telunjuk ini kuat ya. Kalau pernah tunjuk, tapi kalau kita sholatnya dalam keadaan tawailun, itu mau sholat mana? Ini dia jalan lekor itu ada bisa. Paham? Nah itu terserah. Jadi ketiga waktu itu boleh, nanti tidak salah, dibenarkan. Nah tapi yang mana yang kita pakai, ya tergantung keyakinan kita. Di waktu kita belajar dengan guru atau ustaz yang mengajarkan dulu, kita di mana mulai menunjuknya. Nah tadi kalau saya tadi pada saat syahadat asyhadu alla. Jadi tapi pada saat itu tunjuknya nggak boleh lagi turun. Dan ini kencangnya benar. Nah kemudian ukurannya harus dijaga dengan paham, dengan terlalu ya di ujung posisinya di ujung sini, jangan sini. Harus dijaga ujung telunjuk ini sama ujung paham. Ya pahamnya ya. Ya gitu. Jadi yang salah tidak menunjuk, yang salah tidak tahiyat, yang salah tidak sholat. Nah itu ya, itu salahnya. Kalau yang menunjuk, yang fakta ketiga itu semuanya bisa diterima, bisa dalilnya ada, dan semuanya bisa dipakai. Nah kemudian kepada Ukti Syarifah tadi bertanya tentang adab kita kepada suami. Kita kan sebagai istri yang soleh sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berpenampilan yang sangat baik lah, penampilan yang terbaik atau penampilan yang secantik-cantiknya di depan suami. Tapi suami tidak muji-muji, ya kan? Nah itu bagaimana? Nah agar kita mau dipuji, kita harus sering-sering muji suami. Itu saja hukumnya. Kalau mau dicintai, harus mencintai. Kalau mau memuji, kalau mau dipuji, harus suka puji. Kalau mau kita diberi, harus memberi. Nah, jadi kepada Ukti Syarifah tadi, kalau mau minta dipuji oleh suaminya, sekarang sudah sering nggak? Sudah terus nggak? Apanya itu Syarifahnya memuji suaminya? Nah, jadi mulai hari ini puji suaminya, panggil suaminya. Tiap hari panggil ganteng. Nah kita pasti nanti besok dibalas cantiknya kamu ini. Nah kalau kami sebagai suami tidak pernah puji oleh istri, minta kami puji istri, nggak bakal. Nah jadi langsung saja ya, saya kan suami juga. Kalau istri minta dipuji, puji dulu kami, ya kan? Puji dulu kita. Nah itu saja. Nah persoalan dandan yang cantik itu sudah merupakan kewajiban sebagai istri. Kita berdandan yang cantik itu kewajiban kita. Kita bukan mengharap puji dari Allah, dari manusia, dari suami, tapi kita mengharap nilai dari Allah. Itu kewajiban kita. Teruslah berdandan yang cantik, berpenampilan yang terbaik di hadapan suami.
Kalau belum suami memuji, itu berarti masih ada kita yang salah. Pokoknya jangan salahkan suami, masih ada kita yang salah. Kita belum muji dia. Nah coba mulai dia datang, woi suami saya ganteng, balik ini, puji langsung, ya kan? Kasih minum, kasih makan, di servis, dipijit, di apa, siapin mandi, weh. Nah udah payah kita dipuji lagi, kita pasti dia balik puji. Masakan ini enak, tenang, gitu kan? Pasti balik nih, weh kamu dandannya luar biasa, kayak bidadari, padahal enggak pula kan? Nah jadi hukumnya begitu saja, kalau kita dipuji, puji dulu suaminya, ya, puji dulu suaminya. Walaupun kita tahu suami kita nggak ganteng-gantengnya, tapi kita mau kamu lah yang ganteng sedunia. Ya, nah usahakan Syarifah panggil suaminya dengan panggilan yang dia paling suka. Nah, supaya ibu-ibu nih supaya dipanggil sayang, dipanggil yang baik oleh suaminya, maka panggil suaminya dengan panggilan yang baik. Contohnya apa? Sayang. Sering-sering ngomong sayang sama suami. Nanti suami pastikan ngomong sayang sama suami istri. Kalau suami istri manggil suaminya oi coy bro, kamu manggilnya bro juga kamu. Ya, tapi kalau istri manggil suaminya sayang, nggak mungkin dia manggil kita tidak memuji juga. Nah, jadi gitu ya, Syarifah. Terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Siapa? Bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu. Kita banyak diskusi saja supaya hati kita tidak terhijab, hati kita tidak kotor. Jadi ini majelis untuk membuka hati. Ada pertanyaan? Madam, ada pertanyaan? Jibril ada pertanyaan? Mikail ada pertanyaan? Malaikat ada nanya. Ali ada nanya? Kameramen? Belum ya. Itu yang di TikTok ada yang nanya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ada yang mau tanya, silakan. Saya mau bertanya ini tentang akikah ya Bu Yaya, karena memang belum paham juga sih hukum tentang akikah anak. Ada yang akikah anak ini apa ya? Secara umum katanya kan kalau akikah itu mensedekahkan ya Kak Bu Yaya, misalnya anak laki-laki 2 kambing gitu kan. Dan itu memang benar-benar disedekahkan. Tapi banyak sekarang orang buat acara terus mendapatkan bikin acara tapi kayak apa tuh dikasih amplop gitu. Hukumnya gimana Bu ya masalah itu? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih kepada Idea ya. Panggilannya yang untuknya aja karena yang awal nggak tahu bahasa Cina. Jadi pertanyaan tentang akikah ya. Akikah itu merupakan syariat Islam, hukum Islam. Akikah itu artinya tebusan. Tebusan. Kalau tebusan ini hukum akikah itu sama dengan kurban. Hukum kurban itu sama dengan haji. Hukumnya apa? Manis to'ah, bagi yang mampu. Nah, jadi hukumnya bagi yang mampu. Jadi apabila kita punya anak, itu kita harus memberikan tebusan. Tebusannya itu bukan sedekah, memberikan tebusan. Anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Nah, jadi tidak ada yang lain-lainnya itu acara itu tidak ada. Kita memberikan tebusannya dengan 2 ekor kambing atau 1 ekor kambing, laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing, itu tebusannya.
Tapi hukumnya apa? Manis bapak bagi yang mampu, bagi yang punya kemampuan. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu, gugurlah. Hukumnya itu sama dengan haji. Haji itu juga bagi yang mampu. Nah kalau kita belum mampu, kita tidak ada hukum. Nah kalau sholat kan bukan bagi yang mampu, bagi setiap muslim. Nah jadi kalau akikah itu sama bagi yang mampu. Nah sekarang ukuran kemampuannya. Nah ketika kita melahirkan anak, kapan waktu akikahnya? Usia 7 hari. Usia 7 hari anak itu lahir, baiknya kita akikah. Kalau tidak 7 hari, itu kali 7 tambah 7 lagi, hari ke-14, hari ke-21. Nah jadi 3 itu 7, 14, 21. Kita laksanakan akikah. Tapi yang dilakukan oleh Rasul yang dicontohkan hari ke-7. Hari ke-7 itu mencukur rambutnya, memberi namanya, kemudian akikah. Nah, jadi itu kewajiban kita sebagai orang tua, memberi nama, mencukur rambutnya, dan mencukur rambutnya, tahu kan? Gimana? Digunting aja, terus apa? Nah, digunting rambutnya itu nanti ditimbang. Nah, timbangan itu berilah ini sedekah. Nah, itu nanti ada aturannya ya. Sekarang kita masalah akikah saja. Jadi akikah itu untuk dibuat acara, dibuat makan-makan, itu dibuat pula pesta, itu orang datang pakai apa tuh? Pakai amplop tadi, ya kan? Nah, itu hukumnya sudah apa namanya itu? Tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi kalau kita mau akikah ya kasih ke kambing, ke yang berhak menerimanya. Kalau mau kita potong saja, bagikan dagingnya. Kalau mau kita masak boleh kita masak dan kita bagikan kepada yang berhak menerimanya. Jangan kita memberi nilai akikah itu untuk mengharap orang datang bawa apa. Nah itu niat kita sudah tidak benar. Sama niat orang walimah hari ini. Orang akad nikah buat kondangan 1000 supaya nanti amplopnya lebih banyak masuk, itu udah enggak benar. Ya kan? Itu sudah bermasyabuh menyerupai orang-orang yang bukan Islam. Nah itu nilainya apa? Ya bisa jadi haram, bisa jadi tidak boleh, tidak usah. Jadi kalau kita mau akikah silakan. Kalau kita mampu, kalau tidak mampu ya berarti tidak ada kewajiban kita. Nah kalau kita mampu, laksanakan seperti yang Nabi laksanakan. Boleh kita bagikan dagingnya, boleh kita kasih kambing yang bulat-bulat ke orang, gitu kan? Ya sesuai misalnya contoh kita membagikan kambing ini kepada pondok pesantren, kan banyak orang situ kan? Ya kita kasih kambing aja tebusannya. Nah, atau kalau mau kita masak, ya kita masak aja. Nanti kita undang kan siapa yang mau kita undang makan sama-sama. Tapi dalam undangan itu buat catatan, tidak usah bawa kado, tidak usah bawa amplop, tidak usah bawa apa. Nah kalau kita undang orang mengharapkan dia nanti pakai pula tempat untuk dia mengisi amplop, wah itu sudah benar. Nggak jadi kita akikkan, ya kan? Kita mengharapkan bayaran, kita mengharapkan amplop itu. Nah, itu tidak boleh. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut ada bisik yang mau bertanya tapi agak malu jadi bertanya. Jadi masalah panggilan. Kalau orang itu kan tren sekarang kalau suami dan anak itu kok sama panggilan. Yang anak kalau sudah punya anak dia panggil papa. Terus yang istri itu panggil papa. Banyak enggak? Nah dia panggil abi. Anak manggil abi, itu panggilannya istrinya kok manggil abi. Yang suami itu manggil umi, mami. Jadi mana yang kalau saya tuh pernah dengar itu tidak boleh. Tapi kebanyakan tren-tren sekarang anak sama bapak tuh sama emaknya sama panggilan kepada bapak dan mbak. Gimana hukumnya? Jadi kalau gitu kan kamu nanti jangan tinggalkan. Itu mohon diperhatikan.
jawaban yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaan dari Umi Ikhlas. Ya, jadi pertanyaan ini setiap panggilan itu doa, karena nama itu doa ya. Jadi panggilan itu juga menjadi doa. Jadi panggilan itu juga menjadi doa. Mestinya kita sudah mengajarkan sedini mungkin dari awal bahwasanya panggilan seorang anak kepada orang tuanya dengan panggilan istri kepada suami, panggilan suami kepada istri itu jauh sekali bedanya dan sangat berbeda. Dan jadi tidak boleh disamakan panggilan anak kepada kepada bapaknya, kepada ibunya, dan dengan panggilan istri kepada suaminya atau panggilan suami kepada istrinya, itu tidak boleh sama. Nah, kalau seandainya anaknya memanggil ibunya dengan panggilan Umi, itu sudah betul, karena arti Umi itu ibuku, ya kan? Tapi kalau suami memanggil istrinya Umi, itu salah betul. Masa manggil istrinya ibuku? Nah, itu salah, ya kan? Apalagi panggilannya papa, mama, mother, itu salah total. Kita orang Islam manggilnya kayak orang kafir. Nggak boleh. Dia ikut tren sama apa masa sekarang, jangan. Karena itu doa, nggak boleh, panggilan itu penting. Maka Rasulullah mengajarkan kalau Rasul memanggil istrinya apa? Umairah. Yang kemerah-merahan. Nah, jadi panggillah istri itu dengan panggilan yang dia senang, yang dia suka. Saya pakai apa? Apa? Ayam beb. Nah, itu campur itu. Nah, tapi tidak apa-apa. Tapi ya harus dibedakan panggilan istri dengan panggilan anak. Itu beda. Ya, kalau panggilan anak itu kalau tidak bisa dengan panggilan abi itu bapakku. Kalau bapak saja itu abu. Kalau abu bapak saja. Kalau abi bapakku. Nah, kalau umi ibuku. Kalau umu ibu. Nah, kalau kita memanggil istri kita, yang dia minta dipanggil dengan panggilan apa? Ya sudah. Makanya diskusi dulu lah. Nah, nggak boleh sama kan? Kalau biasanya saya manggil istri saya tidak boleh panggil yang lah. Gitu. Yang mana? Kalau dia boleh panggil yang. Nah, kalau kan ada panggilan yang dia suka. Contohnya dia suka panggil neng, ya panggil neng. Gitu. Yang neng. Nah, kalau kita ya terserah, diskusilah antara suami dan istri. Yang penting jangan kita memanggil suami kita dengan panggilan yang dia sangat tidak suka, atau panggilan kocaknya, jangan, tidak boleh. Ya, ada lagi pertanyaan, silakan. Masih ada sekitar 5 menit lagi atau 7 menit lagi. Raja Salman mau tanya. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tadi ya, untuk melunakkan hati kita harus mengunjungi para ulama dan satunya ya. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana tadi yang berziarah ke makam para ulama atau kiai sepuh yang dihormati di lingkungan kita, terutama khusus untuk ibu-ibu atau perempuan. Nah, yang saya tahu atau saya dengar, yang saya dengar itu untuk perempuan katanya nggak boleh berziarah atau mengunjungi makam. Itu hukumnya ada yang haram, ada yang makruh, ada yang tidak boleh. Nah, itu bagaimana cara untuk
mensiasatinya untuk seperti makam itu untuk bagi perempuan kan. Kalau laki-laki memang ada kewajiban juga atau disunahkan lah. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Sebelum tahu. Siapa tadi namanya Pak? Agus. Ya, terima kasih Pak Agus. Kita sampaikan masalah kita ziarah. Ziarah itu kan bagi orang yang sudah meninggal. Bagi yang masih hidup itu namanya silaturahmi. Nah, itu saja bedanya. Kalau kita mendatangi orang-orang yang masih hidup, biasanya kita sebut dengan menjalin silaturahmi. Jadi baik kita diusahakan itu bukan hanya kepada ulama atau kepada orang-orang soleh saja, kepada siapa saja, keluarga, kerabat atau sahabat, kita disuruh bersilaturahmi. Nah, kalau berziarah ini kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai, kita juga harus berziarah. Nah, kemudian kepada yang kita tahu, maka kalau kita mau besar jiwa kita dan perjuangan kita. Contohnya aja di kota Jambi ini. Jambi ini kan tidak ada dengan sendirinya. Pasti ada ulama-ulamanya. Nah, darah ulama inilah yang akan menghidupkan dan menjaga Jambi ini. Nah, yang sudah wafat itu kan namanya yang kita ziarahi. Yang masih hidup itu kan banyak ulama-ulama juga yang menjadi penguat-penguatan. Jadi bagaimana kalau ziarah itu perempuan, ya kan? Nah, caranya sama saja. Hukumnya kita seperti kita bersilaturahmi, perempuan kan bersilaturahmi, contohnya kepada ulama yang masih hidup nih. Nah, kan ada jarak, ada batasannya, ada adabnya. Nah, kalau kita contohnya mengunjungi satu pondok pesantren, ada ulama di situ. Nah, kaum perempuan itu kan tidak boleh ketemu. Kalaupun jarak, pakai jarak. Saya dulu pernah ada perempuan mau ketemu sama ulama kan harus ada jarak. Sama dulu kalau perempuan juga mau ketemu Rasulullah nggak bisa. Harus ada jarak. Jaraknya kalau tidak salah berapa ya? Saya lupa ya. Kalau nggak salah sampai 20 meter. 20 meter, nanti kita lihat lagi kitabnya. 20 meter, jadi tidak boleh dekat-dekat atau apalagi nanti kapal itu tidak boleh. Nah, kalau kita ke makam juga, kita tidak, apalagi yang perempuan ini tidak dianjurkan atau tidak dikhususkan untuk mendekati makam tersebut. Apalagi makam itu kita sudah tahu, makam yang kita ziarahi adalah ulama laki-laki. Nah, kalau kita perempuan kita mendekat situ kan nggak boleh. Sedangkan dia masih hidup aja kita nggak boleh, apalagi dia sudah tidak ada, kita nggak apa. Karena pada dasarnya ulama-ulama yang mati kan mereka tidak mati. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 194, janganlah kamu mengira orang-orang yang mati di medan perjuangan mereka mati, mereka hidup. Roh mereka tetap hidup, jiwa mereka tetap hidup. Nah, kalau hati kita hidup, jiwa kita hidup, kita bisa merasakan mereka ada. Maka beberapa kali kami berziarah, kita bisa bertemu dengan dia, bahkan kita bisa berdialog dengan dia, bahkan dia menyambut kedatangan kita. Kalau hati kita bisa hidup, hati kita bisa bersih, tidak terhijab, mana-mana di siapa-siapa saja ulama yang kita datangi, pasti kita bisa merasakan melalui rasa, kalaupun tidak bisa terlihat dengan mata kepala, kita bisa merasakan kehadirannya. Bahkan kadang kita bisa mendengar suaranya dia menyambut salam kita. Nah, jadi kepada perempuan-perempuan yang ingin berziarah ke makam-makam orang soleh, wali-wali tadi, jaga adab. Adabnya itu tadi, saya tidak 20 meter. Berarti kalau apa dari pintu gerbang aja, dari jauh aja baca doanya, kita ingat saja, salam saja kepada itu. Nah, kalau laki-laki tidak ada, justru semakin dekat semakin baik. Nah, samalah tata cara adabnya kita bersilaturahmi kepada ulama-ulama yang hidup. Begitu juga lah kita berziarah kepada ulama-ulama yang sudah mati. Cuma kita beda alam saja. Kalau ziarah sama silaturahmi itu sama saja. Gitu, Pak Agus. Ada lagi pertanyaan?
Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, mari sama-sama kita menjaga hati kita. Lakukan 5 langkah-langkah tadi supaya hati kita tetap terjaga. Cobalah timbulkan rasa, karena ini kita mengenal diri melalui rasa hati. Timbulkan rasa bagaimana status hati kita dengan rasa bagaimana cara kita membaca Al-Quran. Jenuhkah, bosankah, galaukah, suntukkah, atau timbul rasa senang, rasa sedih. Jadi pada saat kita baca Al-Quran itu kita bisa mencapai hati kita. Rasa bahagia, rasa menangis, rasa tenang, rasa nyaman, rasa apa itu semuanya pasti ada. Setiap ayat yang kita baca nanti akan berbeda-beda rasanya. Jadi baca Quran dan maknanya lebih ditadaburkan. Kemudian yang kedua tadi selalu mengunjungi masjid atau majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim dan majlis-majlis zikir. Kemudian yang ketiga menziarahi orang-orang soleh. Yang keempat selalu mengingat mati. Dan yang kelima elakkan atau jauhi, hindarkan, kurangi daripada banyak menonton televisi, YouTube, TikTok, Instagram, atau FB, hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang mendatangkan dosa. Itu saja mungkin untuk acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan nanti kalau mau minta materinya bisa dari kami kirim materinya untuk kita pelajari. Apa kalau mau minta bukunya sekaligus juga bisa. Ada buku mengenal diri melalui rasa hati, itu ada beberapa bab, dan inilah yang kita terus sampaikan. Dan jadi kalau nanti supaya bisa memahaminya dan menguasainya lebih tinggi atau lebih mendalam. Demikian semua yang kami sampaikan. Kalau ada kebenaran itu semuanya dari Allah. Kalau ada kekurangan, kesalahan, kami mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semuanya. Itulah kelalaian dan kealpaan atau kebodohan kami, dan semoga yang bermanfaat itu bisa menjadi penambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.